Baik anak-anak, sebelum Ibu mengawali materi kita pada hari ini, Ibu awali dengan salam panganjali. Om Swastiastu, Om Mawigenamastu Namo Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Semoga anak-anak Ibu yang berada di rumah pada hari ini yang mengikuti kegiatan belajar daring dari rumah dalam keadaan sehat, ya, serta dilindungi dari segala mara bahaya dan penyakit. Baik anak-anak, pada kesempatan yang baik ini Ibu akan mengangkat topik yang sangat menarik yang akan kita bahas, yaitu tentang cadu sakti. Anak-anak pintar, perlu anak-anak pahami, Ida Sang Hyang Widi Wasa adalah Maha Pencipta, Maha Pemelihara, dan Maha Pelebur atau Mepralina alam semesta beserta isinya, ya. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran secara daring pada hari ini, sebagai wujud bakti kita kehadapan Ida Sang Hyang Widi, mari kita bersama-sama melakukan puja Gayatri Mantra, ya. Anak-anak bisa mengambil sikap pada asana dengan sempurna, ya. Kita melakukan puja Gayatri Mantra. Baik anak-anak, untuk memupuk rasa bela bangsa kita sebagai warga negara Indonesia, marilah anak-anak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sempurna, ya. Jangan lupa saat menyanyikan lagu Indonesia Raya kita hormat. Kita menyanyikannya dengan semangat. Baiklah anak-anak, ini salah satu wujud kita cinta tanah air bangsa Indonesia. Anak-anaklah yang akan meneruskan akhlak dan cita-cita bangsa Indonesia di kemudian hari, ya. Baik anak-anak, silahkan anak-anak mengisi absen belajar daring hari ini, ya. Linknya Ibu sudah kirim di WA grup khusus kelas 5, ya. Nanti anak-anak silahkan mengisi daftar hadir di grup WA tersebut, ya. Baik, sebelum jauh melangkah ke materi, Ibu akan memberikan soal analisis sederhana terhadap anak-anak semua, ya. Nah, di sana Ibu tampilkan sebuah gambar. Di gambar tersebut ada langit, kemudian bulan, matahari, ada bumi, ya. Siapkan buku tulis dan pensilnya atau pulpennya untuk menjawab pertanyaan analisis dari gambar tersebut, ya.
pertanyaan analisis yang pertama, apakah anak-anak pernah melihat bulan? Yang kedua, bagaimana bulan bisa nampak dari bumi? Pernahkah bulan berbenturan dengan bumi? Siapakah yang dapat mengatur semua itu ya? Ini adalah pertanyaan analisis dari gambar yang Ibu tampilkan ya. Baik. Yang berikutnya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada rancangan penilaian sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan sebagai loncatan menuju keberhasilan indikator pencapaian kompetensi pada hari ini ya. Jadi prioritas capaian melalui model pembelajaran kolaboratif peserta didik dapat menjelaskan pengertian cadu sakti ya. Menggunakan konsep berpikir sederhana dan menganalisis pengertian cadu sakti dan bagian-bagian cadu sakti dalam kehidupan sesuai konsep ajaran Hindu yang diperoleh dari data hasil wawancara dengan memiliki sikap rasa ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan dan memberi saran serta kritik. Ya anak-anak ya. Jadi itu prioritas capaian untuk pelajaran hari ini. Nah, ruang lingkup penilaian yang kita gunakan adalah penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Dan ketiga, penilaian keterampilan ya. Nah, kita memasuki kegiatan inti. Di sini Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang cadu sakti. Silahkan anak-anak menyimaknya dengan menyiapkan buku tulis agama Hindu serta ballpointnya ya. Silahkan anak-anak mencatat apa yang anak simak di dalam video pembelajaran cadu sakti. Silahkan anak-anak catat ya. Baik, videonya akan Ibu tayangkan. Silakan anak-anak. Om Swastiastu. Jumpa lagi di channel YouTube Krishna Global dengan materi memahami cadu sakti atau catur sakti. Cadu sakti memiliki arti yang sama dengan catur sakti. Secara etimologi, kata cadu sakti atau catur sakti terdiri dari kata cadu atau catur dan sakti. Cadu atau catur artinya 4 dan sakti artinya kemahakuasaan. Jadi cadu sakti berarti 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa, yaitu Prabu Sakti, Wibu Sakti, Jnana Sakti, dan Kriya Sakti. Sifat kemahakuasaan ini hanya dimiliki oleh Sang Hyang Widiwasa. Prabu Sakti artinya Sang Hyang Widi mempunyai sifat yang maha kuasa. Kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa merupakan sifat yang hanya dimiliki olehnya dan tidak mungkin dimiliki oleh umat manusia yang ada di bumi ini. Hal ini telah dinyatakan dalam beberapa sloka yang termuat dalam kitab suci agama Hindu seperti Eko Narayana yang termuat dalam kitab suci agama Hindu seperti Eko Narayana Nadwityosti Kasit, yang artinya Sang Hyang Widi itu hanya satu, namun orang bijaksana menyebutkan banyak nama. Sarvam idam kalu Brahman, segala yang ada diciptakan oleh Sang Hyang Widiwasa. Kemudian Wiyapi Wiyapaka Nirwikara, artinya Sang Hyang Widiwasa berada di mana-mana dan tidak terpikirkan. Jadi Sang Hyang Widiwasa betul-betul memiliki sifat yang maha kuasa. Kemudian Wibu Sakti, yang artinya Sang Hyang Widi bersifat maha ada. Maksudnya adalah setiap benda yang ada di bumi ini dijiwai oleh Sang Hyang Widi, sehingga beliau juga diberi sebutan Sang Hyang Sangkan Parang, yaitu meresap pada semua benda. Oleh karena demikian, kita sebagaimana umat ciptaan Sang Hyang Widiwasa perlu untuk melestarikan ciptaan sebagai perwujudan rasa hormat dan bakti kepadanya. Sifat beliau pada setiap benda dapat dikatakan hana tanhana, artinya ada tapi tidak kelihatan. Contohnya kita membuat segelas teh
atau secangkir kopi. Kalau teh tentu dibuat dari daun teh yang dimasukkan ke dalam air dan diisi gula. Kemudian diaduk, yang tampak adalah warna teh. Tetapi kalau diminum terasa manis. Rasa manis inilah tidak nampak tetapi dapat dirasakan. Demikianlah sifat Sang Hyang Widiwasa yang bersifat Wibu Sakti. Kemudian Jenana Sakti, artinya Sang Hyang Widiwasa bersifat Maha Tahu. Kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa ini menyebabkan umatnya selalu yakin dan berusaha untuk melakukan sesuatu dengan jalan yang baik dan benar. Hal ini karena setiap detik dan setiap waktu beliau mengetahui kita, melihat dan mendengar ucapan kita. Karena beliau memiliki 3 sifat, yaitu Dura Jenana mengetahui segalanya, Dura Darsana melihat segalanya, sehingga beliau disebut betel tinggal atau penglihatan yang tembus. Dura Srawana memiliki pendengaran yang tembus, yaitu dimanapun umatnya berada, beliau mampu mendengarkan ucapan-ucapannya. Kemudian Kriya Sakti. Kriya Sakti artinya Sang Hyang Widiwasa memiliki sifat mahakarya. Sifat beliau ini dapat disebut dengan kodrat ataupun takdir. Mengapa demikian? Karena siapapun tidak dapat menahan, menentang, dan melawan kehendak beliau. Yang disebut dengan kemahakuasaan beliau antara lain adanya musim kemarau, musim hujan, gempa bumi, gunung meletus, angin ribut atau tsunami. Semua ini adalah kehendak beliau. Demikian materi tentang kemahakuasaan ide Sang Hyang Widiwasa. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Baik anak-anak, itu adalah tayangan video pembelajaran tentang Cadu Sakti ya pada materi kita pada hari ini ya, pembelajaran 3 pada kelas 5. Jadi setelah anak-anak menyimak tayangan video pembelajaran Cadu Sakti, Ibu akan membagikan LKPD terkait materi Cadu Sakti ya. LKPD ini nanti Ibu akan bagikan ke anak-anak melalui grup WA kelas 5 ya. Adapun LKPD-nya, nanti LKPD 1 di sana dengan menyimak link video yang ditayangkan oleh guru, siswa mampu menjelaskan pengertian Cadu Sakti dan bagian-bagian Cadu Sakti dengan tepat ya. Jadi nanti anak-anak langkah-langkahnya menyimak video tadi, kemudian nanti di LKPD tersebut sudah Ibu tulis pertanyaan yang harus anak-anak jawab melalui buku tugas agama Hindu ya. Kemudian yang LKPD kedua, di sana nanti ada diskusikan dengan kelompokmu, buatlah laporan wawancara ya. Nanti format laporan wawancaranya sudah Ibu cantumkan di LKPD 2. Nanti Ibu kirim ke grup WA anak-anak kelas 5 ya. Nah, di sana ada kata-kata acak ya, ada beberapa kata yang masih dalam acaan, artinya di dalam tabel atau dalam kotak tersebut masih ini kata-kata ini Ibu buat sebagai kunci untuk anak-anak ya, tapi bentuk kata ini masih dalam acak ya. Nanti untuk menjawab soal tayangan video tersebut silahkan anak-anak nanti memperhatikan kata-kata yang sudah Ibu siapkan di sini ya. Baik, setelah ada tayangan video tersebut, adakah anak-anak yang mau bertanya pada kesempatan hari ini? Ibu berikan kesempatan untuk bertanya sama anak-anak yang belum memahami isi video tersebut ya. Baik, Ibu buka sesi pertamanya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan Ibu kasih waktu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya ya anak-anak, jadi nanti Ibu berikan tugas kepada anak-anak untuk mengumpulkan data tentang Cadu Sakti dan bagian-bagian Cadu Sakti yang ada dalam tayangan video yang sudah disimak tadi ya. Kemudian nanti untuk tugas wawancaranya silahkan perwakilan nanti
membacakan hasilnya di depan kelas. Kemudian kelompok yang lain nanti menyimak dan memberikan tanggapan untuk yang membacakan hasil wawancaranya di depan kelas. Ya, anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan ajaran Cadu Sakti dan bagian-bagian Cadu Sakti pada kesempatan hari ini ya. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini ya adalah apa? Cadu Sakti terdiri dari dua kata yaitu cadu dan sakti ya. Cadu artinya 4 dan sakti artinya kemahakuasaan. Jadi cadu sakti artinya 4 kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi Wase ya. Adapun 4 kemahakuasaan tersebut terdiri dari Wibu Sakti, kemudian Prabu Sakti, Jenana Sakti, dan Kriya Sakti ya. Nah, itu adalah kesimpulan materi kita pada hari ini. Baik. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ya. Tugasnya nanti di rumah silakan anak-anak nanti membaca buku Agama Hindu kelas 5 Budi Pekerti. Di sana buka halaman 56. Di sana kaitannya tentang materi kita untuk pertemuan berikutnya. Peduli terhadap kebersihan lingkungan sebagai wujud implementasi ajaran Cadu Sakti terhadap ajaran Trihitakarana ya. Kemudian mengimplementasikan Cadu Sakti dalam ajaran Trihitakarana. Nanti tugas di rumah untuk pertemuan kita berikutnya, anak-anak merangkum isi dari materi yang ada di buku kelas 5 Budi Pekerti Agama Hindu ya anak-anak ya. Nah, itu tadi. Untuk selanjutnya, Astungkara anak-anak, pelajaran hari ini sudah bisa diserap dengan baik ya. Harapan Ibu, apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini bisa anak-anak implementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya dengan baik. Jangan lupa selalu ingat dengan kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi ya. Dengan cara rajin sembahyang, kemudian menjaga dan memelihara ciptaan Ida Sang Hyang Widi, menjalani ajaran dan menjauhi larangan Ida Sang Hyang Widi karena Ida Sang Hyang Widi maha ada, maha kuasa, maha tahu dan maha karya ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan puja Paramasanti. Cakupkan tangan di dada semuanya. Ucapkan Om Santi, 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 Om. Ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya anak-anak. Semoga lebih semangat lagi hari ini. Ibu akan mengucapkan Satyam Ewa Jayate dan anak-anak menjawab dengan kata Jaya ya. Baik. Satyam Ewa Jayate, Jaya. Baik, kita hapus dulu untuk pertemuan kita hari ini.